Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang ke-57. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang ke-57. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Tetap semangat. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran ke-57. Semoga gerejaku dan sekolah mingguku Makin bertumbuh dalam pelayanan. It's your birthday, yes it is your birthday, it's your birthday, yes it is your birthday, it's your birthday, yes it is your birthday. We are pumpkin sight. You 1 year older than Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Mari bersekutu dan bertumbuh di sekolah minggu. Kami keluarga Pendeta Radit mengucapkan selamat ulang tahun ke-57 kepada Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Kiranya mulai perjalanan yang luar biasa ini, pelayanan bersama akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan biar akan terus menjadikan berkat buat kita semuanya. Karena di dalam Tuhan ada persatuan, ada sukacita dan damai sejahtera. Bangkit dan majulah terus di dalam Kristus, karena itulah yang Tuhan mau untuk kita semua. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk mensyukuri atas kebaikan Tuhan. Kita akan kembali dalam ibadah Gereja Baptis Indonesia Kebayoran Minggu 6 September 2020. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk merayakan meskipun secara sederhana melalui ibadah online. Tapi saya percaya tidak mengurangi Bapak Ibu Saudara untuk tidak bersuka cita. Baik, mari kita akan mulai acara ibadah syukur kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam saat teduh sejenak. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan.
Panggilan berbakti pada pagi hari ini diambil Yesaya pasal 60 ayat 1-2, Mazmur 51 ayat 12 dan 14. Kita akan bacakan silih berganti. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Berikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bersama-sama, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan bersama-sama, dan pada hari ini Ibu Fani akan memimpin kita di dalam memimpin pujian. Bersama-sama kita akan mengawali seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan datang pada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur. Engkau sudah mengembalikan kami bersama-sama tempat ini, meskipun kami tidak bersama di dalam satu gereja, tidak mengurangi rasa syukur kami Tuhan untuk beribadah di dalam ibadah syukur gereja kami, ulang tahun gereja kami yang ke-57. Kami menyerahkan ya Tuhan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan akan berkenan memberkati pujian, doa, firman Tuhan yang akan kami dengar dan juga doa syukur kami nanti. Terima kasih Tuhan, juga nanti kami akan mengadakan perayaan setelah ibadah ini, perayaan sederhana, kiranya Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mulia bagi Sang Domba. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus memuji nama Tuhan kita, memuliakan anak domba yang sudah datang ke dunia, sudah mati bagi kita, sehingga kita tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal.
ini kita akan membacakan Alkitab secara silih berganti dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai 14. Saya akan mengawali pembacaan ini, kita akan baca secara silih berganti dan ayat terakhir kita baca bersama-sama. Efesus 5 ayat 8 sampai 14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Bersama-sama, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan satu tayangan kilas balik kegiatan Gereja Baptis Kebayoran sepanjang 1 tahun ke belakang, akan dibawakan oleh Ibu Radik. Kita saksikan tayangan kilas balik setahun pelayanan gereja kita dan bersyukur atas semua hal yang Tuhan izinkan kita lalui bersama selama setahun ini. Pertama-tama, mari bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kita setiap minggunya untuk berbakti, belajar firman Tuhan, bersekutu, dan melayani di gereja. Di bulan September 2019, kita boleh melaksanakan Hari Kehadiran Tertinggi dan Sekolah Minggu Berbakti. Pada bulan September 2019, kita juga telah mengadakan kebaktian kebangunan rohani dan menerima berkat firman Tuhan yang menyegarkan dan membangkitkan komitmen. Kita juga bersyukur atas anggota-anggota gereja yang dibaptiskan. Kiranya kita semua terus bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Mari bersyukur juga untuk Pekan Pemuda di akhir Oktober, di mana para remaja dan pemuda melayani kita dalam berbagai bidang pelayanan. Dan juga untuk kesempatan mengadakan seminar ibadah yang berkenan bagi Tuhan, bagi para pelayan ibadah. Bersyukur juga untuk kegiatan-kegiatan Natal sepanjang bulan Desember, di mana kita boleh berbagi kasih kepada beberapa keluarga jemaat dan juga panti jompo yang dikunjungi. Ada banyak sukacita dan persekutuan yang kita nikmati bersama. Mari bersyukur untuk kesempatan di awal tahun mengikuti upacara perjamuan Tuhan dan pelajaran Alkitab awal tahun. Mari bersyukur juga atas para diakon dan pendeta yang setia melayani jemaat gereja, dan kiranya Tuhan mengaruniakan kesetiaan dan kesalehan agar hidup dan pelayanan mereka menjadi teladan bagi jemaat. Kesempatan ini juga untuk mengenang saudara dan teman-teman kita terkasih yang telah dipanggil pulang sepanjang tahun ini. Doakan terus para keluarga yang ditinggalkan agar dikuatkan dan dihibur. Mari bersyukur juga bahwa saat kita sedang dalam masa pandemi COVID, kita masih punya kesempatan mengikuti ibadah.
persekutuan, jam doa, dan kelas-kelas pelajaran Alkitab secara online. Terbukti bahwa kalau kita mau setia, berusaha dan kreatif, Tuhan bukakan jalan. Seperti ada tertulis di kitab Roma 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bangun dan bangkitlah gerejaku, tetaplah bersekutu, setia berbakti, dan bersemangat dalam kondisi apapun. Selamat ulang tahun gerejaku, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita boleh melihat kembali bagaimana persekutuan yang baik, bagaimana pelayanan yang baik yang boleh dilakukan di sepanjang tahun yang lalu. Dan kita juga tetap bersyukur meskipun pada saat ini sudah lebih kurang 6 bulan ini kita harus berbakti di rumah kita masing-masing secara online, secara live streaming. Tapi kita mau terus bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita semuanya. Kita akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan tunduk kepala, kita menaikkan doa syukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita di saat kita melaksanakan perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-57 ini.
Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami datang kepadamu pagi hari ini. Bersyukur ya Tuhan, oleh karena Engkau memberi kesempatan saat ini untuk menikmati 57 tahun gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Kami bersyukur atas misionaris yang datang dari Amerika yang mengawali pelayanan di Kebayoran ini dan sekitarnya. Mereka memulai dengan sesuatu yang sangat sederhana, dan oleh karena ketekunan dan kesetiaan mereka, ada sedikit semakin bertambah, akhirnya ada orang-orang yang menyatakan diri untuk menjadi anak Tuhan dan menyatukan hati melalui Gereja Baptis Indonesia Kebayoran ini. Dan tepatnya tanggal 1 September 1963, mereka semua mengikrarkan diri, mengorganisasikan diri menjadi Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang Tuhan percaya merintis dan menumbuh kembangkan Gereja Baptis Indonesia Kebayoran ini sampai saat ini. Kami bersyukur oleh karena ada anak-anak Tuhan yang setia melakukan pekerjaan Tuhan ini. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan atas anak-anak Tuhan yang setia mulai dari awal perintisan, pertumbuhan, perkembangan sampai kepada sekarang ini. Tercatat sampai sekarang lebih dari 3.000 anggota gereja yang ada. Dan kami percaya ya Tuhan, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur atas pemimpin-pemimpin gereja, para diakon gereja yang Tuhan percaya untuk bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan melayani gerejamu ini. Kami yakin mereka sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kami yakin mereka sudah melakukan yang terindah untuk Tuhan. Dan kami bersyukur kesetiaan mereka, ketulusan mereka, kerelaan mereka untuk berbuat yang terbaik. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk setiap anak Tuhan yang pernah menjadi panitia Gereja Baptis Indonesia Kebayoran ini, baik sebagai ketua, sebagai anggota. Kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bersyukur Engkau memberi kepada mereka kemampuan untuk melakukan tugas kepanitiaan maupun organisasi itu. Dan kami yakin apa yang sudah mereka lakukan memiliki andil besar di dalam pertumbuhan Gereja Baptis Indonesia Kebayoran sampai sekarang ini. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan gerejamu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan di saat-saat pandemi COVID-19 yang terkadang membuat kami menjadi lelah, tetapi kami percaya itu hanya perasaan kami sebagai manusia, tetapi roh kami tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Tetapi semangat kami untuk melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, tidak akan luntur karena situasi yang ada sekarang. Itu sebabnya kami hanya berserah ke dalam tangan kuasa Tuhan, sertai kami semua. Apalagi ya Tuhan, kami sampai sekarang masih terus melakukan ibadah live streaming. Walaupun dalam hati kami sebagian besar di antara kami sudah memiliki kerinduan yang amat sangat untuk berbakti secara konvensional, offline. Tetapi biarlah dengan kewaspadaan yang ada pada kami, dengan kesabaran yang ada pada kami semua terhindar dari COVID-19 dan kami semua nanti pada saatnya akan menikmati sukacita bersama di saat kami melakukan ibadah konvensional seperti sebelum COVID ini mewabah. Terima kasih ya Tuhan,
Nyatakan kuasa-Mu, kehendak-Mu supaya kami dapat bersabar dan menunggu waktu yang terbaik. Karena kami tahu waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, pimpin dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Radik yang sudah menaikkan doa syukur kita di ulang tahun gereja kita yang ke-57. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Panggilan memberi pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang baik, Allah pemelihara hidup kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Pada pagi hari ini kami mau memberikan persembahan syukur kami, persepuluhan kami kepada Tuhan. Biarlah ya Bapa, Engkau terus mengajar kami untuk boleh penuh dengan sukacita dan kerelaan hati memberi bagi Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk orang-orang yang Tuhan sudah pilih untuk mengelola keuangan di gereja ini. Tuhan juga akan pakai dengan hikmat yang dari Tuhan supaya boleh mengelola setiap sumber daya yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk perluasan Injil Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Informasi mengenai persembahan dan persepuluhan sudah ada di layar. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan transfer atau distorkan ke Bank BNI dengan nomor rekening 001-503-5459 atas nama Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Untuk peduli COVID, mohon ditambahkan 019 di belakang jumlah yang disetorkan. Untuk perpuluhan agar dapat dicatat dan dimasukkan ke dalam buletin di belakang jumlah, mohon disampaikan nomor perpuluhan. Misalnya 101 tulis RP 100 101. Dan bila Bapak Ibu Saudara kesulitan untuk transfer atau datang ke bank, silakan Bapak Ibu Saudara mengumpulkan di rumah, dimasukkan ke dalam amplop, kemudian bisa diserahkan melalui kantor sekretariat gereja. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh peduli terhadap gerejanya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, khotbah pada pagi hari ini dengan judul Bangun dan Bangkitlah Gerejaku yang disampaikan oleh Pendeta Radik Irianto, ada satu pujian istimewa yang sungguh indah dari Ibu Mela Panggabean.
Terima kasih Mbak Mela yang sudah mempersembahkan pujian istimewa yang begitu indah. Kita semua ada sampai sekarang ini oleh karena kemurahan Tuhan. Gereja Baptis Indonesia Kebayoran ada sampai sekarang ini oleh karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah live streaming kita Minggu 6 September 2020. Ini ibadah istimewa oleh karena hari ini secara sederhana kita mengadakan ibadah dan nanti akan kita lanjutkan dengan perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-57 ya, Gereja Baptis Indonesia yang ke-57. Biarlah umur 57 ini akan terus membuat kita memiliki semangat yang luar biasa sekalipun kondisi yang ada sekarang secara manusia akan sulit untuk dapat menikmati syukur dan semangat itu. Tetapi di dalam Tuhan Yesus yang sudah menyatakan kemurahannya bagi kita semua, yang baru saja kita dengar lagunya tadi, selayaknya, seharusnya kita terus dapat mengucap syukur dan semangat di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Selamat ulang tahun saudara-saudara semua, Tuhan memberkati kita. Nah, pada kesempatan ulang tahun kali ini tema kita adalah bangun dan bangkitlah gerejaku. Mari kita akan berdoa sebelum kita lebih lanjut lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, kami bersukacita oleh karena Tuhan izinkan kami mengadakan ibadah sekaligus perayaan ulang tahun sederhana gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang ke-57. Biarlah tema bangun dan bangkitlah gerejaku sungguh-sungguh membuat semangat kami di dalam kami terus melayani Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap Tuhan bentuk sesuai dengan rencana-Mu. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan, supaya kami boleh menikmati betapa besar kemurahan-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangun dan bangkitlah gerejaku. Kalau Bapak Ibu perhatikan tema ini, bangun dan bangkitlah gerejaku. Pada kata gerejaku, gereja strip ku. Ini menunjukkan bahwa bukan kita yang berbicara, tapi ini menunjukkan Tuhan yang berbicara. Sehingga tema ini merupakan ajakan, merupakan seruan, merupakan dorongan, merupakan perintah Tuhan kepada kita. Untuk apa? Untuk bangun dan bangkit. Saudara, kalau kita berbicara tentang bangun dan bangkit, ini menjadi suatu persoalan yang sering menjadi persoalan yang membuat kita ini menjadi lemah, menjadi goyah oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Oleh karena itu maka Bapak, Ibu, dan saudara, biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama kali ini tidak membuat kita lemah di saat kita berbahagia ini, tapi membuat kita semangat. Nah, ayat ini diambil dari kitab Efesus pasal yang ke-5, Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-14. Ya, Efesus pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan, itulah
Sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tertidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ada 3 hal di sini yang menjadi penekanan. Yang pertama, bangunlah. Yang kedua, bangkitlah. Sedangkan yang ketiga, Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita akan menyimak 3 hal ini sekarang ini. Ya, kita akan menyimak 3 hal ini supaya kita dapat mengerti dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita tahu dan apa yang harus kita lakukan di saat situasi seperti sekarang ini. Bapak Ibu, mari kita akan lihat. Bangunlah gerejaku. Bangunlah gerejaku. Tuhan memberikan seruan kepada kita, perintah kepada kita, bangunlah gerejaku. Orang bangun itu dari tidur. Berarti orang yang didorong untuk bangun berarti orang itu sedang dalam keadaan tertidur. Secara rohani Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, secara rohani situasi yang ada sekarang, ya, situasi yang ada sekarang bisa membuat kita ini menjadi tertidur. Seharusnya tidaklah demikian. Oleh karena apa? Oleh karena kita ini oleh Tuhan diciptakan dengan suatu perintah yang jelas. Mari kita akan lihat dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Tuhan menciptakan kita. Lihat. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas segala bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan kita dengan segala kemampuan yang ada untuk melaksanakan tugas, untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan atas seluruh bumi. Bukan hanya benda hidup, makhluk hidup, tapi benda mati pun, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk menguasai benda mati, makhluk hidup yang ada di dunia ini. Mestinya kita melakukan itu semuanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, terkadang kita ini menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang tertidur. Ya, orang yang tertidur itu oleh karena apa? Oleh karena kemungkinan kita bisa dininabobokkan oleh kemewahan. Ya, dininabobokkan oleh kemewahan. Kalau ada kemewahan, kalau ada kuasa dan sebagainya, itu membuat kita menjadi tertidur. Lupa akan siapa jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kita juga bisa tertidur oleh karena kita menghadapi kelelahan yang amat sangat. Kelelahan yang sangat-sangat melelahkan sehingga kita menjadi tertidur. Saudara pernah melihat orang-orang yang bekerja keras bisa selesai pekerjaannya belum apa-apa. Dalam hitungan detik langsung bisa pulas tertidur. Tertidur karena kelelahan. Tapi juga orang tertidur bisa karena dininabobokkan oleh kemewahan. Bapak Ibu melihat Efesus pasal 5. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Coba lihat, perhatikan. Efesus pasal yang kelima. Ayat yang ketiga dulu. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Yang bisa membuat kita ini menjadi tertidur bisa karena percabulan, bisa karena kecemaran, bisa karena keserakahan yang dininabobokkan tadi.
Tapi juga ayat yang keempat dikatakan demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ucapan-ucapan yang kita lakukan terkadang bisa meninabobokan kita. Dan bahkan persoalan-persoalan hidup kita bisa membuat kita menjadi tertidur, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sekarang ini, di tengah-tengah sibuknya kita mawas diri, waspada menghadapi corona yang sudah lebih dari 6 bulan, ya, kurang lebih 6 bulan. Mungkin ini bukan karena dininabobokkan, tapi karena kelelahan kita. Kita lelah menghadapi semuanya ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap saya berkunjung ke beberapa anggota gereja yang kami kunjungi di sela-sela kesibukan kami, walaupun situasi seperti sekarang kami masih berkunjung, dan pertama-tama selalu, demikian juga panitia tolong menolong yang berkunjung membagikan sembako, di sela-sela itu mereka selalu menyatakan kalimat yang muncul pertama keluar dari mulutnya apa? Pak, kapan kita mengadakan ibadah seperti biasa? Ya, kapan kita mengadakan ibadah seperti biasa? Apakah ini indikasi mereka sudah lelah untuk mengikuti ibadah darling? Kita tidak tahu. Tapi ada kerinduan yang luar biasa. Kalau kita tidak waspada, kelelahan ini bisa membuat kita tertidur. Nah, orang yang demikian, supaya orang ini tidak mengalami suatu masalah, maka yang pertama-tama orang itu harus lakukan adalah dia harus segera bangun. Harus bangun. Kalau orang itu bangun, maka dia segera sadar. Saya baru saja tertidur. Orang tertidur itu tidak ingat apa-apa. Orang tertidur itu mau diapa-apakan juga tidak membela diri. Masih ingat waktu guyonan candaan anak-anak muda waktu dulu? Saya sering di tempat hidup dalam kos-kosan, kontrakan pada waktu masih sekolah dulu. Sering kalau bercanda ada temannya yang tidur pules begitu, ada yang usil, mukanya dicoreng-coreng. Mukanya dicoreng-coreng. Sehingga dia nggak bisa melakukan apa-apa karena dia tertidur pulas. Waktu dia bangun, teman-teman pada tertawain, nuting-nuting begitu, dia ngerti, apa? Lalu ditunjukkan dia melihat kaca, oh ini ada orang yang iseng. Diapa-apakan orang yang tertidur itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mau diapa-apakan oleh orang lain, tidak mau diapa-apakan oleh kuasa kegelapan, tidak mau diapa-apakan oleh kekuatan corona yang ada ini, mari jangan terus tertidur. Mari kita bangun. Supaya kita dapat terhindar dari kondisi yang ada sekarang. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Yang kedua, bangkitlah. Ya, bangkitlah. Orang setelah dia tertidur lalu bangun, kalau dia hanya bangun saja, hanya melongo saja, tidak melakukan apa-apa, juga tidak terlalu banyak berfungsi. Maka kalau orang itu akan segera, ya, setelah dia tertidur lalu dia bangun supaya dia dapat segera sehat kembali, pulih kembali ingatannya, kemudian kesadarannya full, maka dia harus segera bangkit. Ya, setelah bangun dia bangkit, melakukan sesuatu. Ya, bangkit, lakukan sesuatu. Kalau kita tidak segera melakukan sesuatu, kita hanya duduk saja setelah bangun, ya tidak jauh beranjak dari saat tidur. Tapi kalau kita mau bangkit, kalau kita mau bangkit dan kita melakukan sesuatu, menggerakkan badan, bergerak, jalan ke sana, jalan kemari, beraktivitas seperti biasa, maka diri kita kembali kepada posisi kita yang sebenarnya. Dan melakukan sesuatu setelah bangun itu adalah suatu kebangkitan.
bangkit, lakukan sesuatu dari setelah tidur dan bangun itu. Nah, apa kata firman Tuhan? Apa yang harus kita lakukan saat kita bangkit? Kita melakukan sesuatu apa yang kita lakukan? Lihat ayat yang ketiga tadi dari Efesus pasal 5. Ya, Efesus pasal 5, lihat ayat yang ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Percabulan, kecemaran, keserakahan jangan dilakukan. Bukan hanya jangan dilakukan, tapi nyebutkan saja jangan. Saudara, sesuatu konsep itu kalau kita sering sebut, sering kita ucapkan, akhirnya bukan menjadi konsep lagi. Seolah sudah menjadi kenyataan, padahal itu masih dalam kondisi konsep. Firman Tuhan mengatakan, sebut saja jangan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu. Demikian juga ayat yang keempat, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, dan yang sembrono atau yang sembrono. Karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Tinggalkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kosong, kata-kata yang tidak ada artinya, kata-kata yang sembrono, yang bisa membuat orang lain menjadi tidak enak dengan kita. Bercanda boleh, ya, bercanda boleh. Tapi kalau kita tidak waspada, canda kita bisa membuat sakit hati orang lain. Dan sakit hati orang lain itu membuat hubungan kita menjadi renggang. Kita harus bangkit. Maka pada saat yang berbahagia ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di saat kita bersama-sama menikmati hari-hari indah ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Mari Bapak Ibu, kita harus dapat menjaga mulut kita, lidah kita kecil. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka bisa menjadi bumerang bagi kita. Saya mendengar ada beberapa orang di antara kita yang oleh karena persoalan yang dihadapinya, kesalahpahaman yang dihadapinya, akhirnya tidak bertegur sapa. Akhirnya mereka diem-dieman. Saudara bisa bayangkan, tidak bertegur sapa, diem-dieman, pasti sulit untuk bekerja sama. Bagaimana kita bisa bergandengan tangan satu dengan yang lain? Mari, ulang tahun gereja kita jadikan sebagai satu titik, kita harus selalu bergandengan tangan dengan siapapun juga, supaya kita dapat menjadi Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang sungguh menikmati kebersamaan di dalam pelayanan ini. Ayat 6 Bapak Ibu, ya, ayat 6 dikatakan di sana, wah ini saya merasa ayat yang sangat-sangat indah. Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal itu, hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kata-kata yang hampa. Saudara, begini. Sekarang ini banyak musimnya orang dengan menggunakan kata-katanya, bahasanya yang indah. Membuat orang menjadi terpesona. Membuat orang menjadi terhipnotis. Oleh karena terhipnotis, maka secara tidak langsung mereka mau saja mengikuti apa yang dikehendaki oleh orang yang pandai berbicara itu. Ingat Bapak Ibu, kita sedang dalam tanda kutip dihipnotis. Saudara tahu, orang yang dihipnotis itu orang yang kelihatannya dia sadar, tetapi dia tidak sadar. Kesadarannya dibutakan, ya, kesadarannya ditidurkan, sehingga dia hanya mengikuti saja apa yang dimau oleh orang yang dengan kata-kata yang indah itu. Saudara, kita harus bangun dan bangkit. Jangan kita dapat termakan oleh kata-kata yang hampa
itu. Ingat, karena hal-hal yang demikian dikatakan mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu, ayo. Jangan hanya sekedar kita bangun, tapi mari kita bangkit. Lakukan sesuatu supaya ada suatu sukacita besar, semangat besar, dan kita melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga. Pertama bangunlah, dua bangkitlah, yang ketiga Kristus akan bercahaya atas anak-anak Tuhan. Ini diambil di dalam dari ayat 14 pada bagian terakhir. Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan bercahaya atas kamu. Apa enggak sukacita? Terang Kristus. Kristus yang adalah sumber terang itu masuk dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, memancarkan terang kepada kita, dan terang itu kembali kita pantulkan kepada orang lain. Sehingga orang lain pun melihat terang yang ada pada diri kita. Luar biasa. Apa kata firman Tuhan ini? Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang menyatakan tentang Kristus adalah terang dunia, dan kita dengan terang yang ada dalam Kristus itu kita dapat mewartakan, dapat menyinari dunia. Ada banyak. Saya tidak bisa menyebut oleh karena waktu yang terbatas. Tetapi kita harus tahu bahwa terang Kristus itu akan bercahaya dalam diri kita, dan diri kita akan dapat dilihat orang cahaya Kristus itu. Jika kita sudah bangkit, kita sudah bangun, dan kita sudah bangkit. Dalam keadaan kita tertidur, dalam kita tidak melakukan apa-apa, Kristus tidak akan terpancar nyata kepada orang lain. Tapi dalam kehidupan kita yang bangun, dalam kehidupan kita yang bangkit, melakukan sesuatu, disitulah orang akan tahu, oh inilah anak-anak Tuhan. Inilah anak-anak Kristus yang memberikan hidupnya untuk Kristus, melakukan sesuatu untuk Kristus, dan semua menjadikan semua orang mengerti inilah bedanya anak-anak Tuhan dengan yang lain. Saya sering mengatakan, mengambil istilah yang dipakai oleh beberapa tagline lembaga tertentu, anak Tuhan melalui terang itu harus tampil beda, ya, harus tampil beda. Dengan tampil beda itu akan membuat orang lain bisa melihat kita. Inilah karakteristik anak-anak Tuhan yang bisa memberikan terang, dan terang itu memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, apakah hidup kita dalam menghadapi kelelahan COVID-19, atau mungkin juga dalam menghadapi dinina-bobokkan oleh kemewahan, oleh hedonisme, apakah kita masih tertidur pulas? Ingat, saat kita tertidur pulas, orang, iblis, kuasa kegelapan dapat menyerang kita, dapat memperlakukan kita semau mereka, dan tanpa sadar kita sudah bukan diri kita sendiri. Tanpa sadar kita sudah menjadi orang yang berubah. Maka seruan di saat kita melaksanakan ulang tahun gereja kita, Tuhan menyerukan kepada kita, Tuhan memerintahkan kepada kita, mari bangun dan bangkitlah. Karena dalam kebangunan kita, dalam kebangkitan kita, maka cahaya Kristus menyinari kita. Apa yang ada pada kita akan juga memantul sinar Kristus itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga lingkungan kita, masyarakat sekitar kita pun juga merasakan sinar kasih Allah itu. Mari Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita akan melihat diri kita sendiri. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu sudah bangun dan bangkit. Tapi kalau belum, masih dalam keadaan tertidur, ayo bangun, bangkitlah. Jangan kita mau dinina-bobokkan oleh kemewahan-kemewahan yang ada.
Jangan kita mau ditidurkan oleh kelelahan-kelelahan yang ada. Tekanan-tekanan yang ada membuat kita menjadi menyerah dan tertidur pulas. Dan kita bisa menjadi berbahaya. Mari, saya yakin, saya percaya Kristus menerangi kita, menelanjangi kita, membuka tabir-tabir gelap dalam hidup kita, mengubahnya menjadi terang benderang seperti yang Tuhan mau. Sehingga kita dengan tenang, orang melihat kita dengan tersenyum, orang melihat kita dengan penuh sukacita, kita pun dapat menyambutnya dengan sukacita. Karena apa? Terang Kristus ada dalam diri kita. Kita tidak gampang tersinggung, kita tidak gampang marah-marah, kita tidak gampang putus asa, kita tidak gampang menyerah. Oleh karena nina bobok kemewahan maupun oleh karena kelelahan beban yang ada pada kita. Tapi terang Kristuslah yang akan membuat kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara, Saudara, ulang tahun kita yang ke-57 ini membuat kita segera bangun dan bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Segera kita tangkap terang kasih Allah itu dan kita pancarkan kepada semua orang. Sehingga hidup kita akan menjadi terang dunia seperti apa yang Tuhan mau terjadi di dalam diri kita. Dirgahayu Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, jadilah terang. Mari kita bangun dan bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih-Mu, oleh karena berkat-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, kami semua merasakan kami ada, Gereja Baptis Indonesia ada oleh karena kemurahan Tuhan. Dan sekarang, dalam keadaan seperti sekarang ini, wabah corona, pandemik COVID-19, kalau kami tidak waspada, kalau kami tidak bangun dan bangkit, maka kami akan tertidur pulas dan berbahaya untuk iman kami. Dan sekarang kami mau Tuhan melakukan sesuatu setelah kami bangun dan bangkit. Dan sesuatu itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar terang-Mu bercahaya dalam hidup kami. Dan kami mau memancarkan terang-Mu itu kepada dunia yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita akan sambut firman Tuhan ini dengan nyanyian undangan. Dari nyanyian pujian nomor 130, Aku Bertekad. Pada saat lagu ini kita nyanyikan, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang tertempelak oleh firman Tuhan, kalau ada orang yang digerakkan oleh Tuhan menyadarkan melalui firman Tuhan ini, saudara disadarkan untuk mengambil suatu keputusan, lakukanlah itu. Kalau selama ini saudara belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan sekarang melalui terang sinar Allah mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, silakan berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan sekarang ini. Kalau saudara sekarang ini mau memperbarui hidup saudara, karena selama ini saudara tidak merasakan adanya suatu kebangunan dan kebangkitan rohani dalam hidup saudara. Dan di saat ulang tahun gereja kita, saudara mau bangun dan bangkit rohani saudara. Berdoalah kepada Tuhan, nyatakan kepada Tuhan. Atau saudara mau ada sesuatu yang saudara pergumulkan dan didoakan, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan saudara. Atau kalau ada saudara yang mau menggabungkan diri dengan Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, berdoalah kepada Tuhan. Dan setelah itu, keputusan apapun saudara, 1, 2, 3, 4, saudara bisa menuliskan di dalam link, mengambil keputusan di buletin yang sudah ada di dalam yang ada. Dan kirimkan kepada kami akan memfollow up keputusan saudara. Apapun keputusan saudara,
Ada panitia gereja, panitia keanggotaan yang akan menghubungi saudara, mendoakan saudara, dan menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan saudara. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan bersama-sama. Aku bertekad kan menjauhi bujukan dunia. Aku bertekad kan menjauhi bujukan dunia. Hanya Tuhanlah yang memberikan apa yang terindah. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Ayat yang kedua. Aku bertekad Kristus ku terima, dosaku tinggalkan. Tuhanlah jalan dan kebenaran serta kehidupan. Sekarang aku datang, ku bebas dan senang. Yesus Maha Mulia, sekarang ku datang. Musik mengalun lagu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan berdoa. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Sampaikan kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan akan mencatat apa yang menjadi kerinduan saudara sekarang ini. Kalau saudara punya masalah, saudara punya persoalan, kalau saudara punya pergumulan yang ada, mari kita semua akan tunduk kepala. Sampaikan, konsentrasikan kepada Tuhan, dan saya akan mendukung saudara untuk mendoakan saudara semuanya. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sekarang ini, kami semua bersimpuh di hadapan-Mu. Kami bersyukur dalam ibadah ulang tahun gereja kali ini, Tuhan mengingatkan kami supaya kami bangun dan bangkit. Karena dalam kebangunan kami dan kebangkitan kami, Engkau akan bercahaya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau sekarang ini ada anak-anak-Mu yang sudah berdoa kepadamu, mengambil keputusan untuk pertama kali percaya Yesus, untuk memperbaharui hidupnya, minta didoakan akan segala pergumulannya, atau menggabungkan diri ke Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Tuhan, terima kasih Engkau memberi mereka kesempatan untuk mengambil keputusan, dan biarlah itu akan membuat mereka merasa yakin Tuhan menyinari hidupnya, Tuhan memberikan terang yang nyata bagi hidupnya, dan biar keputusan itu akan membuat hidupnya menjadi menikmati sukacita demi sukacita, dan penyerahan kepada Tuhan semakin baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan yang punya masalah, yang punya persoalan, apakah dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan masalah pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan kepada mereka. Tuhan tolong mereka supaya persoalan itu dapat teratasi dengan baik. Persoalan itu dapat terselesaikan dengan baik. Dan akhirnya sukacita mereka nikmati. Kebahagiaan mereka rasakan bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan-rekan kerja, bersama dengan anggota kerja yang lain, dan bersama dengan masyarakat sekitar. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, bahkan baik bagi kami. Dan saatnya ya Tuhan, kami akan segera mengakhiri ibadah ini. Dan nanti akan segera dilanjutkan dengan sedikit perayaan ulang tahun gereja. Tuhan, sertai aktivitas kami selanjutnya, supaya kami bisa menikmati sukacita dan berkat Tuhan yang melimpah melalui semuanya ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita sebelum kita melanjutkan dengan perayaan ulang tahun gereja. Kita arahkan hati, pikiran, dan roh kita kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian,
memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bahkan menjaga, melindungi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Bapak Ibu silakan duduk dan bersaat teduh sebentar, dan petugas akan menyiapkan untuk perayaan ulang tahun gereja kali ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan masuk dalam perayaan ulang tahun gereja kita yang 57, meskipun sederhana, nanti kita akan menikmati bersama-sama. Saya akan bacakan watak gereja kita di tanggal 6 September 2020. Tema September, bangun dan bangkitlah gerejaku, diambil dari Efesus 5 ayat 14. Pada hari bahagia ini kami mengucapkan selamat ulang tahun gerejaku. Kiranya ini menjadi hari yang indah bagi kita semua, sekalipun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Ayo bangun dan bangkitlah gerejaku. Tadi firman Tuhan sudah disampaikan Pendeta Radik Irianto, dan untuk minggu depan tanggal 13 September 2020, Pendeta Agus Pandrimo akan menyampaikannya. Ucapan terima kasih kepada Bapak Adriatiko Sinai yang telah mempersembahkan bunga minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya dari Wanita Baptis Indonesia mengundang para wanita untuk mengikuti Persekutuan Wanita Baptis Indonesia pada Selasa 8 September 2020 pukul 17 melalui Zoom, juga Facebook GPI Kebayoran, WA Grup BPI Kebayoran dengan tema Wanita Cantik di Mata Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Yanti Radik. Panitia doa mengundang kehadiran jemaat dalam ibadah doa melalui aplikasi Zoom dengan tema Doa Jemaat yang Membangun Gerejanya dari Kisah Para Rasul 4:32 sampai 37. Ibadah doa Rabu tanggal 9 September pukul 6:30, renungan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Julianus Tarapa. Dan ibadah doa Sabtu, ibadah doa Fajar Sabtu tanggal 12 September jam 5:30, renungan oleh Ibu Ika Darmo. Berita sukacita, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus telah lahir pada hari Kamis tanggal 3 September, putra pertama dari Bapak Mario dan Ibu Agnes yang diberi nama Giandra Sumurung Panjaitan. Mari kita mendoakan agar ibu dan bayinya terus dalam keadaan sehat. Juga ada berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak I Ketut Sukarsa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus pada usia 79 tahun. Ada rapat panitia perancang bulan September via online Zoom, meeting diadakan pada hari Jumat tanggal 11 September pukul 7 dengan agenda laporan bulan Agustus dan rencana kegiatan September-Oktober. Seluruh ketua panitia organisasi diharapkan hadir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di situ ada rencana baptisan, ada 12 orang yang akan dilaksanakan secara bertahap, dan juga ada laporan kerja panitia PI. Demikian juga silakan Bapak Saudara akan melihat laporan keuangan kita di layar. Dan terima kasih untuk semuanya, partisipasi Ibu, Bapak, Saudara semuanya yang telah bergabung di gereja kita. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk warta gereja kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
saudara yang terkasih, sebagai ungkapan syukur kita atas pertambahan usia gereja kita yang sudah berusia 57 tahun di tahun ini, pada siang hari ini kita akan merayakannya bersama-sama secara sederhana. Di sepanjang bulan September ini, gereja akan memutar tayangan ucapan selamat ulang tahun yang sudah dikirimkan baik dari jemaat maupun dari cabang-cabang gereja kita yang akan diputarkan sebelum ibadah streaming dimulai. Dan pada saat ini kita akan secara khusus menyaksikan tayangan ucapan selamat ulang tahun dari cabang-cabang gereja kita. Semoga semakin giat melayani Tuhan. Semoga semakin kompak dalam melayani Tuhan. Semoga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semoga makin saling mengasihi. Dan semoga semakin mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Semoga semakin maju dan jaya dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Yes! Happy birthday! Happy birthday! Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang ke-57. Para jemaat Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang ke-57. Harapan dan doa kami jemaat GBK terus maju, bertumbuh dan berkembang dan diberkati Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun kepada Gereja Baptis Indonesia Kebayoran Jakarta yang ke-57. Semoga semakin menjadi berkat dan maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Baptis Indonesia Kebayoran Jakarta yang ke-57. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih cabang-cabang Gereja Baptis Kebayoran yang sudah menyampaikan video ucapan selamat ulang tahun, biarlah boleh menjadi sukacita dan semangat bagi kita bersama. Saat ini saya mengundang Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Radik Irianto beserta Ibu untuk boleh naik ke mimbar, untuk boleh kita mengadakan perayaan kita. Ya. Biasanya dalam perayaan ulang tahun memang identik dengan tumpeng atau kue ulang tahun, dan juga tidak lupa kita mau sama-sama menyanyikan
ucapan selamat ulang tahun kita buat Gereja Baptis Kebayoran. Mari kita jadikan pujian ini sebagai satu doa supaya kita tetap setia pada Tuhan dan juga ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memimpin gereja kita sehingga kita boleh ada sampai dengan hari ini. Ucapkan padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Syukur Tuhan telah pimpin langkahmu untuk gerejaku. Selamat ulang tahun. Nyanyikan sekali lagi. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu untuk gerejaku. Selamat ulang tahun untuk gerejaku. Selamat ulang tahun untuk gerejaku. Selamat ulang tahun. Ya, puji Tuhan. Dan juga untuk menyampaikan apresiasi bagi pelayan yang sudah banyak membantu bekerja keras di dalam pelaksanaan ibadah online sampai dengan live streaming. Pada saat ini juga Pendeta Radik akan menyampaikan secara simbolis potongan tumpeng kepada perwakilan dari pelayan ibadah live streaming, tim live streaming diwakilkan oleh Saudari Arianti Haryadi. Mbak Yanti boleh silakan maju. Dan juga nanti potongan kue akan disampaikan oleh Ibu Radik kepada perwakilan dari jemaat, Bapak Parlinggoman Panggabean, Pak Alin Panggabean boleh silakan maju. Ya, Pendeta. Pendeta Radik akan memberikan secara simbolis ya potongan tumpeng kepada Mbak Yanti sebagai perwakilan dari petugas ibadah live streaming. Mbak Yanti adalah salah seorang ketua panitia, yaitu panitia tolong menolong, yang selama COVID-19 ini ibadah online di samping panitia peralatan, di samping panitia pubdok, panitia upacara adalah salah satu yang paling sibuk, sehingga tambah kurus kan. Mbak Yanti, kami mengapresiasi apa yang Mbak Yanti lakukan. Terima kasih semuanya, pasti berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Baik, sekarang Ibu Pendeta Radik akan menyampaikan potongan kue ya secara simbolis kepada Bapak Alin. Pak Alin adalah perwakilan untuk jemaat kita, Rio setia, dan mewakili seluruh jemaat Kebayoran. Tetap sehat, tetap semangat, dan bangkit di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita menutup perayaan singkat kita pada siang hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu yang berdiri di depan, kita mau bersama-sama mengucapkan tema ulang tahun gereja kita, mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun buat gereja kita, supaya ini menjadi semangat bagi kita. Mari kita jangan kendor, jangan lengah, kita boleh terus setia dalam Tuhan. Kita akan bacakan bersama-sama, 1, 2, 3.
Bangun dan bangkitlah gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku yang ke-57. Tuhan Yesus memberkati. Amin.